Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita pada hari ini bertemu dengan 8 Zulhijjah. Tarwiyah, insyaallah besok kita akan melakukan puasa Arafah. Ada di antara kaum muslimin yang berpuasa pada hari ini. Jarak antara Ramadan dengan 10 Zulhijjah itu jaraknya sekitar 70 hari. Kalau Ramadan momentum kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bertemu dengan Idul Adha, keimanan dan ketakwaan kita diuji oleh Allah sejauh mana tingkat pengorbanan kita yang siap kita lakukan dan kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pergantian waktu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu dan seterusnya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertambah, umur kita menjadi umur yang barokah, panjang umurnya, banyak amal solehnya, dan tentunya kita selalu berdoa dengan menguatkan amal. Kalau kemudian Allah mengambil nyawa kita, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan kedua bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan kembali mengulang kaji dan belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa nilai-nilai penting yang itu patut kita jadikan contoh kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa hal ini kita lakukan? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata uswatul hasanah, role model, contoh baik, itu hanya diperuntukkan untuk dua nabi. Yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Dalam surah Mumtahanah ayat 4 itu diperuntukkan untuk Nabi Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada uswatun hasanah pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beserta beliau. Kalau Nabi Muhammad role modelnya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pada Nabi Ibrahim itu bukan hanya pada Nabi Ibrahim, tapi juga pada keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim. Maka sebagian banyak amal ibadah di dalam Islam itu adalah turunan dari apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bukan Nabi Adam. Kenapa? Karena semua hampir banyak keturunan Nabi Ibrahim itu kemudian menjadi nabi. Mulai Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, dan turunan dari Ismail, nanti turunannya adalah Nabi Muhammad SAW. Semuanya menjadi nabi. Tadi kita sholat, ini yang ketiga. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, kita juga berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali gambaran yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang bisa kita ambil pembelajaran dan kita menjadikan role model uswatun hasanah pada profil Nabi Ibrahim. Tapi pada subuh ini kita akan bahas 4 saja.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, potret keluarga Nabi Ibrahim ada pada diri Ibrahim lalu diturunkan kepada istri dan anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sangat meyakini keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan ini melampaui logika kemanusiaan, ghairu ma'qul, tidak masuk akal. Kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim itu tidak punya anak. Ketika kemudian dia punya anak lewat rahimnya Hajar, ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan Ismail dan Hajar dari Palestina ke lembah Bakkah. Lembah Bakkah pada waktu itu tidak tahu posisinya di mana. Tidak ada GPS, tidak ada Google Map, tidak ada peta. Tapi kita lihat bagaimana diksi yang dipilih oleh Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu, wahai Allah, inni askantu, aku menempatkan istri dan anakku di lembah biwadin ghairi zi zar'in, di sebuah lembah yang tidak punya kehidupan. Berarti lembah yang menjanjikan kematian. Coba kita bayangkan settingan kehidupan Nabi Ibrahim, tidak punya anak, lalu punya anak, datang perintah pisahkan dia, dan pisahnya terlalu jauh, dan ditempatkan di lembah yang tidak punya kehidupan. Biwadin ghairi zi zar'in, lembah yang tidak punya kehidupan, berarti lembah yang menjanjikan kematian. Tapi diksi yang dipilih oleh Nabi Ibrahim itu ini askantu, bukan ini taraktu, bukan aku meninggalkan. Ini askantu, aku meninggalkan dengan penuh ketenangan anakku di lembah yang tidak punya orang dan tidak punya kehidupan di sana. Jadi kata-kata askantu itu asal katanya sakana. Sakana itu kalau maskan itu tempat tinggal. Kalau kita tinggal dalam rumah, tinggal dengan tenang, selesa, tidak ada masalah, itu disebut dengan sakinah, tenang. Lalu kemudian Bapak Ibu, pisau itu bahasa Arabnya sikin, karena dia bisa menenangkan hewan ketika disembelih, mati dia. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, ini ada perintah yang di luar logika kemanusiaan, diperintahkan kepadaku, maka aku menempatkan dengan penuh ketenangan istri anakku di lembah yang tidak punya kehidupan. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan anak dan istrinya di sana, perintah berikutnya kepada Nabi Ibrahim, beliau kembali ke Palestina. Keyakinan itu bukan hanya dimiliki oleh Ibrahim, tapi mampu ditularkan kepada Hajar. Maka terjadi dialog antara Hajar ketika Ibrahim kemudian meninggalkan Hajar di lembah itu. Hajar mengatakan, faqalat ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa fi anisun wala syai'un. Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kemana kamu pergi? Kenapa kamu tinggalkan kami di sebuah lembah yang enggak ada sesuatu apapun dan tidak punya orang? Karena settingan perintah Allah itu adalah tinggalkan dia, balik kamu ke sana. Coba bayangkan. Lalu apa yang kemudian dijawab oleh Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menjawab, faqalat lahu dzalika miraran. Dia jalan terus. Karena perintahnya seperti itu. Tapi kemudian ditanya lagi sampai 3 kali pertanyaan. Pertanyaan ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Hajar itu merubah pertanyaannya. Qalat lahu Allahu amaraka bihaza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan hal ini? Maka jawabannya na'am. Baru Nabi Ibrahim menjawab ya. Ketika ditanya kenapa, tidak dijawab. Tapi ketika ditanya apakah ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menjawabnya iya. Lalu coba lihat apa yang kemudian dijawab oleh Hajar. Idza la yudayyi'una, kalau benar itu perintah Allah, maka sungguh Allah tidak akan membiarkan kami mati di sini. Itu bahasa sederhana begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan yang dimiliki oleh Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala itu mampu diturunkan kepada Hajar, dan nantinya di dalam Al-Qur'an kita mendapatkan
bagaimana Hajar kemudian mendidik Ismail ketika nanti datang perintah untuk menyembelih Ismail. Subhanallah, jawabannya di luar logika kemanusiaan. Dalam riwayat, ketika firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 102, falamma balaghu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Jadi ketika kemudian Ismail itu berumur sa'ya, ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, sa'ya itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu berusaha. Jadi umurnya itu antara 14 sampai 17 tahun. Tapi ada juga sebahagian ulama mengatakan nanti dikaitkan dengan jawaban ketika akan disembelih, itu Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah minasabirin. Wahai ayahku, potong aja leherku, engkau akan mendapatkan aku dalam penuh kesabaran. Sebagian ulama mengatakan ini bukan jawaban seorang anak, ini jawaban seorang nabi. Kalau kita kembali kepada tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu perjumpaan Nabi Ibrahim dengan Ismail hanya terjadi 2 kali. Karena Nabi Ibrahim berdakwah kembali di Palestina. Ketika dia balik, datang perintah ini. Tapi coba bayangkan siapa yang kemudian mendidik Ismail sehingga dia mampu menjawab, wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, kamu lakukan dan aku menjadi orang-orang yang sabar. Ini masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar tentang keyakinan kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwa ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tidak akan pernah sia-sia. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang merugi. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak yakin sama ayat Allah. Ketika kita berusaha, ada perintah Allah untuk sholat, kita tinggalkan sholat, usaha kita lebih kita utamakan. Padahal yang kasih rezeki kita adalah Allah. Jadi selalunya kita nggak masuk logika, nggak mungkin kita lakukan. Ini perintah Allah terlalu berat, lalu kita tinggalkan. Padahal kesuksesan berikutnya dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam diawali karena kesempurnaan keimanan dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Bapak Ibu ada potret yang juga kita belajar yang kedua. Nabi Ibrahim bukan hanya mampu menjadikan dia orang yang soleh dan yakin kepada Allah, tapi dia mampu melakukan proses tauris, pewarisan nilai-nilai kebaikan. Bukan hanya dia yang menjadi pribadi yang dekat dengan Allah dan yakin sama Allah, Nabi Ibrahim mampu mendidik istri dan anak-anaknya, dan Hajar mampu mendidik Ismail walaupun tanpa kehadiran Ibrahim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini di sisi yang lain saya sering berbicara bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu adalah tanggung jawab ayah. Tanggung jawab untuk membangun dialog antara seorang orang tua kepada anak itu tanggung jawab ayah, apalagi dalam bab-bab yang sangat besar. Tapi terkadang kita ketemu dalam keluarga muslim, itu kalau sudah ada dialog yang berat-berat, akan kita bilang, udah bu, ibu aja yang ngomong sama anak-anak. Bahadar mentang begahaba, be ayah begahaba, hanamu itu anak dia sendiri padahal. Maka kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mengambil peran. Ketika dia bermimpi akan menyembelih, maka kemudian dia mengatakan dan berdialog, qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Ya Allah, aku bermimpi menyembelih kamu, lalu terjadi dialog, tanya pendapat. Kadang-kadang orang tua egois, ayah lebih depu dibandingkan drone, hat katip tak ayah udah terlalu lama ayah hidup, gak usah cerita itu, ayah lebih tahu. Anaknya baru kasih pendapat langsung dipotong, karena pengalaman loh, ayah sudah terlalu lama hidup. Tidak ada dialog dengan anak, yang ada hak veto, harus begini, harus begini, harus begini. Padahal Nabi Ibrahim kalau ingin mengatakan sama Ismail, dia bisa menggunakan hak veto. Ayah bermimpi, ayah Nabi, ayah diperintahkan sama Allah untuk menyembelih kamu, kamu mau tidak mau kusembelih. Kenapa? Perintah Allah. Tapi perintah Allah didialogkan dengan anaknya. Setelah dibilang ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, ayahnya tanya, bagaimana pendapatmu? Masya Allah.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran pertama, bahwa bangun keyakinan yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian terjadi dialog seorang ayah kepada seorang anak dan juga kepada ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim kembali, Hajar kan sudah mengatakan, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ternyata Bapak Ibu, keyakinan kita kepada Allah tidak cukup kalau kemudian kita tidak buktikan dengan ikhtiar. Misalnya begini, kita yakin bahwa Allah itu kasih rezeki sama kita, kita hidup sesuai dengan syariat, tidak mau lakukan riba, tidak mau lakukan tipu menipu untuk ingin kaya, maka kita meyakini perbuatan itu pasti akan mendatangkan rezeki. Karena nanti kita buka hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalallahu biha illa badalakallahu bihi wa ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan sesuatu yang lebih baik. Ini haram, memang aku butuh nyuhana kucoknya dilon, nah gitulah kira-kira. Tapi ini haram, aku tinggalkan, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan terjadi kalau kemudian tidak diikhtiar juga. Maka apa yang dia lakukan oleh Hajar ketika bekal yang ditinggalkan Ibrahim itu habis, ketika ASI-nya berhenti karena tidak ada minuman yang diminum oleh Hajar, maka Hajar melakukan ikhtiar. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Dia melakukan safa marwah, dia melakukan sa'i, dia berikhtiar untuk mencari air, walaupun dia mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah pasti akan membela kami. Tapi Hajar tidak duduk menunggu datangnya pembelaan dari Allah, dia keluar mencari air. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, safa marwah itu beda sekali dengan sa'i hari ini dengan apa yang dilakukan oleh Hajar. Kalau Hajar kemudian melakukan safa marwah pada waktu itu dengan beratapkan matahari yang begitu panas, lalu berjalan di pasir, ketika dia berlari kakinya masuk ke dalam pasir, dan dia seorang wanita yang baru melahirkan seorang anak, dia putar balik safa marwah, jaraknya itu 1,4 kilo Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar itu wajib kita lakukan untuk membuktikan keyakinan kita kepada Allah, khususnya dalam mencari rezeki. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terjadi dialog, apakah rezeki itu didatangi atau rezeki itu datang sendiri. Maka nanti kalau dulu pernah kita bahas ini, dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ketika Imam Malik mengatakan rezeki itu mendatangi, maka Syafi'i mengatakan tidak, rezeki itu diikhtiar, harus dicari. Maka kemudian Imam Syafi'i keluar dari majelis ilmu bersama dari Imam Malik untuk mencari dan berusaha. Ketika dia pulang, ketemulah dia dengan kebun anggur. Bekerjalah dia di sana. Setelah itu kemudian diberikan ujroh, biaya dari pekerjaan yang dilakukan oleh Syafi'i dalam bentuk anggur. Lalu kemudian Syafi'i mengatakan, akan betul pernyataanku, kalau aku duduk dalam majelis ilmu, kapan rezeki datang? Maka aku keluar bekerja, dapatlah anggur. Lalu dia ingin membuktikan bahwa pernyataan dia itu benar. Kembali lagi dia kepada Imam Malik. Lalu katanya, Imam Malik, aku keluar bekerja, ini anggur. Kamu duduk di sini, tidak ada anggur. Lalu Imam Malik mengatakan, tadi aku bermimpi dan berniat, mudah-mudahan ada anggur yang diantarkan untukku oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu nggak ada anggur, ini anggur kuberikan kepadamu, kita berbagi. Lalu Imam Malik mengatakan, Allah menitipkan anggur lewatmu untuk diriku. Aku tidak keluar, tapi kamu ngantar. Lalu mereka tertawa. Artinya ada rezeki yang memang harus diikhtiar, ada rezeki yang memang datang sendiri. Maka nanti kembali kepada surah At-Talaq ketika Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang datang unpredictable, tidak pernah kita sangka-sangka, dan itu kemudian terjadi pada apa yang diikhtiarkan oleh Hajar.
Hajar yang melakukan ikhtiar, rezekinya datang dari mana? Dari Ismail. Bukan Hajar yang ketemu dengan air, tapi yang ketemu air Zam-Zam itu adalah Ismail. Berapa banyak kira-kira Ismail menghentakkan kakinya di tanah karena dia kehausan. Ibunya sedang meninggalkan dia untuk mencari air. Apakah hentakan kakinya sekuat bulldozer? Sekuat mesin sumur bor? Enggak. Artinya apa kita belajar di sini? Rezeki itu boleh jadi kita yang berusaha, tapi rezeki itu hadir bukan karena kehebatan usaha kita. Jadi jangan pernah mengandalkan ilmu, teknologi, ataupun kemudian strategi, belajar sana belajar sini, karena ini aku sukses. Belum tentu. Boleh jadi kita sukses, rezeki kita hadir hari ini itu karena istri kita yang soleh. Bapak ibu berusaha, istri di rumah berdoa. Kita berusaha, anak kita berdoa. Rezeki kita bisa jadi di top up oleh Allah karena anak-anak yang soleh. Kadang-kadang saya sering mengatakan, kita sukses hari ini bukan karena kehebatan kita. Boleh jadi doa Allah, doa orang tua kita yang dimakbulkan ketika kita masih kecil. Sakit kali orang tua kita berusaha, berat dia untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia berdoa selalu, ya Allah, kalau aku hari ini begini berat hidupku, tolong ya Allah, jangan sampai anakku merasakan apa yang aku rasakan. Doanya makbul, anaknya besar, sukses anaknya, karena kehebatan anak, bukan karena doa orang tua yang makbul. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya pelajaran yang kedua, keyakinan kita kepada Allah harus diwujudkan dengan sebuah ikhtiar. Yang terakhir, yang dua, saya persingkat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Menarik sekali sebenarnya kalau kita mengambil pembelajaran dari potret kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kembali kepada ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah Ibrahim ayat 37, Nabi Ibrahim itu kemudian berdoa. Nah, ini yang kemudian harus kita tinggalkan kepada anak dan istri kita. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kesuksesan hidup berikutnya dalam potret kehidupan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ibrahim berwasiat kepada istri dan anaknya, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah pastikan mereka itu orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi bangun hubungan interaksi dengan Allah untuk bisa punya daya tahan dalam menghadapi kehidupan. Jadi ketika silatubillah itu kuat, hubungan kita dengan Allah itu kuat, Allah sayang kepada kita, nothing impossible, tidak ada yang tidak mustahil, semuanya bisa dibantu oleh Allah. Nanti kalau kita merujuk kepada surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkan istri dan anak keluargamu untuk sholat, kami tidak minta rezeki kepada mereka, nahnu narzuquk, kamilah yang kasih rezeki. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita ketika sholat subuh, anak kita juga sholat. Kadang-kadang orang tua ini kalau anaknya merantau, apa yang dipesankan? Nak, jaga kesehatan nak ya, hati-hati ya, banyak begal di sana. Enggak dibilang, nak, kemanapun kamu pergi jangan lupa sholat. Nak, jangan lupa sholat berjamaah di masjid. Nak, subuh di masjid. Adakah kita berwasiat kepada anak kita? Itu yang hari jarang. Yang ada orang tua ya berjeroh-jeroh, beget, jaga kesehatan, tapi nggak dikatakan, nak, pastikan dimanapun kamu berada, kapanpun kamu melakukan aktivitas, tiba waktu sholat, tegakkan sholat, karena sholat akan memproteksi Anda. Jadi hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan dengan manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah orang yang lalu lalang di sini, mereka sayang kepadamu. Artinya apa? Kita harus menjadi orang yang punya hubungan dengan Allah, lalu kita punya hubungan dengan manusia dalam keadaan baik, itu akan mengenerate income. Itu secara sederhana. Ketika hubungan kita ketuk pintu langit, lalu hubungan kita dengan manusia bagus, amanah, bisa dipercaya,
maka kemudian akan mudah bagi kita mendapatkan fasilitas kehidupan. Dalam cerita ini, saya persingkat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu ketika Nabi Ismail kecil dengan Hajar menemukan air Zam-Zam, mulai burung itu berputar di atas langit untuk menunjukkan bahwa ada kehidupan di bawah. Suku mana yang lewat di situ? Ada suku dari Yaman, namanya suku Jurhum. Mereka kalah perang di sana, terusir. Maka mereka ingin mencari sebuah lembah yang baru untuk membina kehidupan. Suku Jurhum ini lewatlah di padang pasir. Mereka terkejut, kenapa ada burung berputar? Berarti ada kehidupan di bawahnya. Nggak mungkin ada burung di situ. Sampai ada seorang ustadz itu ketika saya dengar ceramah, ketika beliau mengatakan bahwa di lembah Bakkah yang hari ini Makkah Al-Mukarramah itu, karena tidak ada kehidupan, setan pun ada di situ. Kenapa? Nggak ada orang yang perlu diprospek untuk masuk neraka. Jadi ngapain setan di situ? Kan ada kerja aja. Saking kosongnya lembah tersebut. Maka suku Jurhum ini mengutus orang, dan ternyata yang ketika mereka menemukan di sana, ternyata ada seorang wanita dan seorang anak memiliki sumur Zam-Zam, air yang terus keluar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah ini juga kemudian yang keempat pelajarannya. Kalau tadi yang pertama menimbulkan keyakinan, yang keyakinan kepada Allah itu harus dibangun kemudian dengan ikhtiar. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan, bangun hubungan kita dengan Allah dan bangun hubungan kita dengan manusia. Yang keempat, proteksi dengan doa. Dan doa yang diberikan oleh Nabi Ibrahim di luar logika kemanusiaan pada waktu itu. Jadi suku Jurhum ini ketika melihat ada itu, kalau diambil pedang dia bunuh kan selesai kan? Mereka yang menjadi penguasa air Zam-Zam. Tapi diproteksi oleh doa, ya Allah, jadikanlah mereka yang lalu lalang di situ sayang kepada istri dan anak. Maka kemudian suku Jurhum mengatakan, bolehkah kami menyiapkan tenda dan ini menjadi perkampungan kami? Lalu setiap kami mengambil air untuk kami dan memberikan kepada binatang-binatang kami gantikan dengan makanan dan buah-buahan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mulailah berdetak kehidupan di lembah Bakkah. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim itu ketika berdoa, ini yang keempat Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Minta yang terbaik, walaupun kita minta itu kadang-kadang nggak masuk logika kemanusiaan. Nabi Ibrahim ketika berdoa itu nggak punya kehidupan di sana, nggak ada orang, tapi dia berharap ada orang yang akan lewat di sana, lalu mereka sayang, lalu dia minta buah-buahan. Logikanya ketika dia berdoa, mana mungkin, nggak ada buah di situ, nggak ada pohon. Tapi Nabi Ibrahim punya Allah. Ya kalau bahasa sekarang di Mekah itu apa yang nggak ada ya? Semua buah ada di sana kan? Seluruh dunia mah ekspor barang ke Mekah. Kenapa? Ada putaran orang yang begitu banyak. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim berdoa, mudah-mudahan ya Allah hadirkan buah-buahan dan jadikanlah mereka orang bersyukur, ini yang terakhir. Jadi rezeki itu akan terus bertambah dan tergenerate naik terus ketika kita menjadi hamba yang bersyukur. Sebaliknya, kalau kita kemudian menjadi orang yang kufur, rezeki itu akan hilang. Nah, inilah beberapa poin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, potret dari kehidupan Ibrahim yang itu bisa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita. Jadikanlah pribadi kita yang yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakinu billahi yakina. Keyakinan kita kepada Allah itu akan menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan itu kemudian bukan kita buat hopeless, artinya ya saya serahkan kepada Allah. Ikhtiar, burung saja berikhtiar, di waktu pagi dia keluar untuk mencari rezeki, tawakal dia kepada Allah, sore hari dia pulang dengan paruh yang penuh dengan rezekinya. Yang ketiga, bangun hubungan dengan Allah, bangun hubungan dengan sosial masyarakat. Itu juga kemudian akan memproteksi rezeki kita. Yang keempat, perkuat doa. Berdoalah yang terbaik yang kita inginkan. Jangan berdoa sebatas berdoa. Maka ketika kita berdoa, kita harus yakin
dan sadar saya sedang minta lo sama Allah. Kadang-kadang kita berdoa ini udah macam autopilot. Ketika kita baca Rabbana atina fid dunya, nggak kebawa ke dalam perasaan kita, udah biasa saja. Ya. Kenapa? Karena ya nggak kita sadari bahwa doa itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perkuat kesyukuran kita kepada Allah, maka lembah Bakkah yang tidak punya kehidupan hari ini menghidupi begitu banyak orang. Bukan saja orang Mekah yang tinggal di sana, pemilik travel di Aceh pun bisa hidup gara-gara Mekah, gitulah kayak gitu. Kenapa? Ya, masuk Pak Iwa bawa jemaah haji. Nah, gitulah kayak gitu. Karena ada keberkahan Makkah al-Mukarramah. Maka travel di seluruh dunia itu bisa hidup. Ya, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, potret dari apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan menjadikan kita hamba yang dari waktu ke waktu terus berubah menjadi orang yang lebih baik. Karena ingat, kehidupan kita akan berhenti di satu titik yang namanya kematian. Mudah-mudahan ketika kita meninggal kita songsong dengan husnul khatimah. Hananallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.